kembali lagi di acara Tanya Jawab seputar Ramadan edisi puasa part yang kedua. Di sini kita masih bersama Ustadz Kevin Damar LC ya, yang akan menjawab 3 pertanyaan berikutnya tentang puasa. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah puasa kita sah jika kita sedang junub? Nah, misalkan Ustaz, kita kan sahur dalam keadaan junub dan azan sudah berkumandang. Berarti azan berkumandang, puasa pun sudah masuk jadwal waktu puasa. Apakah puasa kita sah ketika kita sedang junub atau bagaimana? Alan, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebetulan pertanyaan ini juga terdapat ya di dalam kitab Al-Wajiz fi Ahkami Shiyam, kitab Al-Alamah Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad Ba'alawi, di dalam permasalahan hukmu takhiril ghusl minal janabah ila ma ba'dal fajar. Nah, maka di sini ada sebuah permasalahan. Jadi ada seorang suami ya, yang berhubungan badan dengan istrinya setelah sahur. Nah, ternyata setelah itu istrinya tertidur ya, masih dalam keadaan junub, dan bangun-bangun ketika matahari sudah terbit. Nah, dan sedangkan wanita atau istri tersebut belum menghilangkan junubnya. Lalu bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian jawabannya, inna saumaha shahihun. Nah, puasanya tetap sah. Ya, tetap sah. Ya, jika dia atau istri tersebut terbangun dari tidurnya, maka segera untuk membersihkan junubnya. Untuk apa? Min ajli sholah. Membersihkan junubnya itu kenapa? Karena untuk membuat sholatnya itu menjadi sah. Ya. Sedangkan saumnya, puasanya, itu junub tersebut tidak membahayakan bagi puasanya tersebut. Ya. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW, yusbihu shaiman wa huwa junub. Ketika pagi hari dalam keadaan berpuasa, beliau dalam keadaan junub. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi insya Allah ketika masih dalam keadaan junub ya, di pagi hari ketika puasa itu tidak membahayakan atau tidak menjadikan puasanya itu batal. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya, pertanyaan berikutnya adalah ini cukup kontemporer, guys. Kontemporer. Apa hukum seorang wanita meminum pil haid supaya wanita tersebut bisa melaksanakan ibadah puasa saum secara sempurna 1 bulan? Nah, kira-kira bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sebuah pertanyaan yang menarik ya, karena banyak sering dilakukan, khususnya bukan hanya puasa, ketika pergi haji khususnya ya. Maka ini juga terdapat dalam kitab Ithaful Anam fi Ahkami Shiyam karangan Dr. Zain bin Muhammad bin Husain Al-Aidrus Al-Ba'alawi ya, dalam pembahasan fi bayani hukmi takhiril a'dah asyahriyah min ajli ibadah qasom wal hajj ya. Apa hukumnya mengakhirkan kebiasaan bagi setiap wanita tiap bulannya, yaitu haid. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah ibadat, baik itu puasa ataupun pergi haji. Nah, maka diambil ya dari perkataan para ulama, baik ulama mutaqaddimun, ulama terdahulu ataupun ulama kontemporer sekalipun dalam permasalahan ini. Ya, bagaimana jika seorang wanita minum obat atau pil atau semacamnya dengan maksud untuk memberhentikan darah haidnya selama ia melakukan ibadah. Nah, maka jais ya, di sini dikatakan boleh. Ya, boleh bagi wanita tersebut untuk memberhentikan dengan minum obat atau semacamnya. Ya, bisyartin, tapi ada syaratnya. Ya, alla tatadoror al-mar'ah bidzalika wifqan lil qawaid asy-syar'iyyah wa lam yarid ma yamna dzalika. Dengan syarat apa?
dengan meminum obat tersebut tidak akan memberikan efek samping atau menimbulkan kemudorotan bagi wanita tersebut. Ya, jadi qaid yang melarang untuk minum obat tersebut apa? Mudorotnya. Ya, jika menimbulkan mudorot bagi wanita, maka itu dilarang, bahkan haram. Ya, maka di sini diperbolehkan jika dengan syarat tidak menimbulkan kemudorotan dan tidak ada larangan secara syariahnya, secara syariat. Seperti itu. Nah, tetapi di sini juga dikatakan walakin yang bagi lil mar'ah antabqa ala tabi'atiha wajibilatiha allati khalaqaha Allah taala 'alaiha. Nah, tetapi mungkin ya lebih baik tidak perlulah untuk minum haid dengan maksud memberhentikan darahnya. Karena itu merupakan sebuah tabiat, sebuah kodrat yang dialami bagi setiap wanita. Itu ya. Gitu. Nah, kemudian tadi dikatakan dalam kitab ini itu merupakan bolehnya minum obat tersebut diambil dari perkataan ulama baik terdahulu ataupun kontemporer. Lalu apa dalilnya? Nah, maka seperti yang diriwayatkan Abdul Razak, ya, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pada saat itu ditanya oleh seorang wanita, ya, yang dimana darah haidnya itu secara terus-menerus keluar. Gitu. Kemudian wanita tersebut menginginkan untuk minum obat yang dapat memberhentikan darahnya tersebut agar dapat melakukan ibadahnya. Nah, maka di sini ketika mendengar pertanyaan tersebut, beliau membiarkannya, membolehkannya saja. Ya, begitu juga ya dinukil dari sebagian para fuqaha mutaqaddimin yang menunjukkan bolehnya untuk meminum obat tersebut, ya, untuk keperluan, ya, seperti halnya dalam kitab Al-Mughni punya Imam Ibnu Qudamah, ya, bahwasanya diriwayatkan dari Imam Ahmad, la ba'sa an tashrab al-mar'ah dawaan yaqta'u anha al-haid idza kana dawaan ma'rufan. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya ya tidak apa-apa, ya, nggak apa-apa, boleh saja bagi wanita meminum sebuah obat yang dapat memberhentikan darah haidnya, ya, idza kana dawaan ma'rufan. Jika obat tersebut ma'ruf, jelas. Nah, jelasnya apa? Tidak akan menimbulkan efek samping atau kemudorotan bagi si wanita tersebut. Ya. Nah, kemudian juga ya ja'a fi fatawa as-Sayyid al-Alama Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Terdapat di antara fatwa-fatwanya Sayyid al-Alama Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Nah, di situ ada pertanyaan, ya, apakah Islam memperbolehkan, ya, dengan satu makna juga, ya, bagi wanita untuk memberhentikan darah haidnya? Kemudian jawabannya adalah na'am, yasmahul Islam. Ya, boleh, Islam memperbolehkan hal tersebut. Ya, maka tidak ada larangan secara syariat. Ya, begitu juga yang disampaikan oleh beberapa fuqaha lainnya. Ya, yaitu dengan syarat apa? Tidak akan menimbulkan kemudorotan bagi wanita. Ya, obatnya tersebut nggak menimbulkan kemudorotan bagi wanita. Nah, karena apa? Karena mengaplikasikan kaidah fikihiyah yang terkenal, yang sering kita dengar. Apa itu? Darul mafasid aula min jalbil masoleh. Ya, atau juga bisa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Nah, tetapi ya sebagian para fuqaha itu ada yang memakruhkannya. Ya, makruh untuk memberhentikan haid hanya untuk melakukan ibadah. Nah, kenapa? Karena dianggap itu tidak atau menyalahi kodrat dan tabiat yang memang pasti akan dirasakan dan dialami oleh wanita. Seperti itu. Ya, jadi itu beberapa hukumnya, ya. Jadi memang secara umumnya memperbolehkannya. Ya, memperbolehkannya dengan syarat apa tadi? Tidak menimbulkan mudorot, tetapi ada beberapa fuqaha yang menganggapnya makruh. Karena itu dianggap sebagai menyalahi tabiat dan kodrat yang dialami oleh setiap wanitanya. Allah Ta'ala a'la wa alam bishawab. Baiklah teman-teman sekalian, alhamdulillah nih kita telah berada di penghujung pertanyaan bersama Ustadz Kevin Damara. Jadi langsung kita bacakan pertanyaan terakhir adalah kapan kira-kira waktu mustajab berdoa Ustadz bagi orang yang sedang berpuasa? Monggo Ustadz. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kali kita lihat dari bulan suci Ramadan, yang mana merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bulan yang terdapat karunia-Nya, bulan yang terdapat banyak rahmat serta ampunannya. Nah, lalu bagaimana waktu yang mustajab dalam berdoa ya, ketika berpuasa? Nah, mungkin kita merujuk kepada hadis dengan beberapa riwayatnya. Nah, yang pertama dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, salasatun la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftira wal imam al-adil wa da'watul mazlum. Jadi ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftira, seorang yang berpuasa sampai ia berbuka. Nah, yang kedua al-imam al-adil, seorang pemimpin yang adil. Dan yang terakhir adalah da'watul mazlum, doa bagi orang yang terzolimi. Nah, ini dalam suatu riwayat. Ya, berarti dalam hadis ini mengatakan kapan waktu mustajabnya dalam doa? Ketika seseorang berpuasa dan semasa ia masih berada dalam keadaan puasa sampai ia berbuka. Ya, jadi kapan? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan berpuasa. Nah, tetapi terdapat di dalam riwayat lain juga, ya, bahwasanya dikatakan salah satu la turaddu da'watuhum, ya, al-imam al-adil was-shaim hina yuftiru wa da'watul mazlum. Ya, di riwayat yang lain, ya, bahwasanya ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Ya. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Nah, yang kedua adalah seorang yang berpuasa ketika ia sedang berbuka. Nah, yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Nah, maka di dalam riwayat ini mengatakan kapan waktu mustajabnya berdoa seorang yang berpuasa pada saat berbuka. Nah, jadi ada riwayat yang mengatakan selama ia berpuasa sampai ia berbuka. Ada yang mengatakan ketika orang yang berpuasa tersebut berbuka puasa. Ya, yang mungkin juga sejalan dengan hadis yang awal kita sudah bacakan, yaitu apa? Lisoim farhatan. Nah, bagi orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Nah, yang pertama adalah ketika ia sedang berbuka, dan yang kedua ketika ia berjumpa kepada Rabb-Nya. Ya, jadi wallahu taala a'la wa a'lam bishawab.